manajemen kurikulum. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengolahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan kurikulum adalah rencana pengaturan pembelajaran yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, manajemen kurikulum adalah proses perencanaan, organisasian, dan evaluasi kurikulum. Sejarah perubahan kurikulum di Indonesia. 1. Kurikulum 1947, Rencana Pelajaran 1947. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak memfokuskan pada pendidikan pikiran, tetapi yang diutamakan adalah watak pendidikan, watak kesadaran berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 2. Kurikulum 1952. 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan kurikulum. 3. Kurikulum 1964 adalah bahwa pemerintahan menginginkan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk bekal pada jenjang sekolah derajat sehingga pembelajaran dipusatkan pada program. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 memiliki tujuan yaitu pendidikan ditekankan pada upaya dan usaha untuk membentuk manusia Pancasila. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. C. Prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama, prinsip produktivitas. Prinsip produktivitas adalah hasil yang diperoleh melalui penerapan kurikulum. Yang kedua, prinsip demokratisasi. Prinsip ini mengisyaratkan penerapan asas demokrasi dalam segala proses pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, prinsip kooperatif. Prinsip ini mengisyaratkan adanya kerjasama dari berbagai komponen dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum agar mencapai hasil yang diharapkan. Yang keempat, prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip ini mengharuskan adanya pertimbangan keefektifan dan efisiensi dalam seluruh rangkaian kegiatan demi memberikan hasil yang optimal. Yang kelima, prinsip keterarahan. Maksudnya di sini adalah keterarahan visi misi, sarana dan tujuan yang telah ditentukan di dalam kurikulum. Yang keenam, prinsip relevansi. Relevansi diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian program pendidikan dengan tuntutan kehidupan pendidikan. 7. Prinsip kontinuitas. Kesinambungan perkembangan dan proses belajar anak terjadi secara berkesinambungan, tidak putus atau berhenti. Komponen manajemen kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Tujuan kurikulum mengacu pada hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Tujuan kurikulum biasanya tercermin dalam standar kemampuan dasar yang dikuasai siswa setelah menerima pendidikan. Yang kedua, komponen isi. Komponen isi kurikulum mengacu pada pengalaman belajar yang dimiliki siswa sepanjang rangka kegiatan belajar. Yang ketiga, komponen metode. Metode biasanya didefinisikan sebagai cara melakukan sesuatu. Dalam kerangka pemahaman umum ini, bagian metode mengacu pada cara guru menyajikan materi pembelajaran kepada siswa. Yang keempat, komponen evaluasi kurikulum. Perkembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah selesai. Perkembangan kebutuhan dan persaingan pasar global yang terus dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut perlunya pembaharuan yang terus-menerus dalam kurikulum. Selanjutnya yaitu F, fungsi kegiatan pengelolaan kurikulum, yaitu terdiri dari yang pertama itu perencanaan. Perencanaan adalah pengembangan kurikulum dan membuat rencana untuk guru dan siswa. Sebaliknya, perencanaan adalah merumuskan apa yang ingin dicapai dan bagaimana ingin mencapainya dengan membuat rencana tindakan. Kedua, perorganisasian. Perorganisasian adalah proses memilih orang, guru, dan staf lainnya untuk mencapai tujuan sekolah dan memberikan sarana dan prasarana untuk membantu mereka melakukannya. Ketiga, implementasi. Rencana kurikulum bertujuan untuk diimplementasikan dalam operasi. Oleh karena itu, tahap pelaksanaan manajemen kurikulum mencakup perencanaan rencana pengelolaan kurikulum yang telah dibuat dan penggunaan fungsi lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan kurikulum.
Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengolahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan kurikulum adalah rencana pengaturan pembelajaran yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, manajemen kurikulum adalah proses perencanaan, organisasian, dan evaluasi kurikulum. Sejarah perubahan kurikulum di Indonesia. 1. Kurikulum 1947. Rencana Pelajaran 1947. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak memfokuskan pada pendidikan pikiran, tetapi yang diutamakan adalah watak pendidikan, watak kesadaran berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 2. Kurikulum 1952. 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan kurikulum. 3. Kurikulum 1964 inti adalah bahwa pemerintahan menginginkan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk bekal pada jenjang sekolah derajat sehingga pembelajaran dipusatkan pada program. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 memiliki tujuan yaitu pendidikan ditekankan pada upaya dan usaha untuk membentuk manusia Pancasila. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. C. Prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama, prinsip produktivitas. Prinsip produktivitas adalah hasil yang diperoleh melalui penerapan kurikulum. Yang kedua, prinsip demokratisasi. Prinsip ini mengisyaratkan penerapan asas demokrasi dalam segala proses pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, prinsip kooperatif. Prinsip ini mengisyaratkan adanya kerjasama dari berbagai komponen dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum agar mencapai hasil yang diharapkan. Yang keempat, prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip ini mengharuskan adanya pertimbangan keefektifan dan efisiensi dalam seluruh rangkaian kegiatan demi memberikan hasil yang optimal. Yang kelima, prinsip keterarahan. Maksudnya di sini adalah keterarahan visi misi, sarana dan tujuan yang telah ditentukan di dalam kurikulum. Yang keenam, prinsip relevansi. Relevansi diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian program pendidikan dengan tuntutan kehidupan pendidikan. 7. Prinsip kontinuitas. Kesinambungan perkembangan dan proses belajar anak terjadi secara berkesinambungan, tidak putus atau berhenti. Komponen manajemen kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Tujuan kurikulum mengacu pada hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Tujuan kurikulum biasanya tercermin dalam standar kemampuan dasar yang dikuasai siswa setelah menerima pendidikan. Yang kedua, komponen isi. Komponen isi kurikulum mengacu pada pengalaman belajar yang dimiliki siswa sepanjang rangka kegiatan belajar. Yang ketiga, komponen metode. Metode biasanya didefinisikan sebagai cara melakukan sesuatu. Dalam kerangka pemahaman umum ini, bagian metode mengacu pada cara guru menyajikan materi pembelajaran kepada siswa. Yang keempat, komponen evaluasi kurikulum. Perkembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah selesai. Perkembangan kebutuhan dan persaingan pasar global yang terus dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut perlunya pembaharuan yang terus-menerus dalam kurikulum. Selanjutnya yaitu F, fungsi kegiatan pengelolaan kurikulum, yaitu terdiri dari yang pertama itu perencanaan. Perencanaan adalah pengembangan kurikulum dan membuat rencana untuk guru dan siswa. Sebaliknya, perencanaan adalah merumuskan apa yang ingin dicapai dan bagaimana ingin mencapainya dengan membuat rencana tindakan. Kedua, perorganisasian. Perorganisasian adalah proses memilih orang, guru, dan staf lainnya untuk mencapai tujuan sekolah dan memberikan sarana dan prasarana untuk membantu mereka melakukannya. Ketiga, implementasi. Rencana kurikulum bertujuan untuk diimplementasikan dalam operasi. Oleh karena itu, tahap pelaksanaan manajemen kurikulum